Ya, pemirsa, pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2020 mendatang, di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan kenaikan iuran BPJS dilakukan untuk menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional serta menambah jumlah penerima bantuan iuran. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengisyaratkan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan yang akan diberlakukan pada tahun 2026 mendatang. Menurutnya, penyesuaian tarif iuran itu ditujukan untuk menjaga keberlanjutan program. Sri Mulyani menjelaskan dengan penyesuaian tarif, maka jumlah penerima bantuan iuran atau PBI juga bisa ditingkatkan. Namun demikian, pemerintah akan tetap memperhatikan kemampuan peserta mandiri. Ia juga memastikan keputusan lanjutan dari rencana penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan akan melewati pembahasan lebih lanjut bersama DPR, Menteri Kesehatan, dan BPJS Kesehatan. Kita pernah membahasnya di DPR ini, sustainabilitas dari jaminan kesehatan nasional akan sangat tergantung kepada berapa manfaat atau benefit yang memang diberikan untuk kepesertaan. Kalau manfaatnya makin banyak berarti biayanya memang makin besar, dan oleh karena itu kalau supaya rakyat bisa mendapatkan jaminan kesehatan maka anggaran untuk yang ditanggung pemerintah harus makin tinggi, kan itu saja. Tapi termasuk tadi yang Bapak sampaikan untuk mandiri pun juga mereka harus menjadi tinggi. Nah, waktu keputusan kita dulu menaikkan tarif BPJS, kan kita memutuskan supaya yang PBI bisa dinaikkan, artinya dari APBN Bapak, tapi yang mandiri kan tidak dinaikkan. Makanya kita memberikan subsidi sebagian dari mandiri itu. Mandiri itu masih di 35.000 kalau tidak salah. Harusnya 42.000, jadi 7.000-nya itu dibayar oleh pemerintah. Adapun alokasi anggaran kesehatan pada tahun depan yang terdapat dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2026 tercatat sebesar 244 triliun rupiah. Anggaran disalurkan untuk layanan kesehatan masyarakat direncanakan sebesar 123,2 triliun rupiah. Salah satu bentuk penyalurannya adalah bantuan iuran jaminan kesehatan bagi 96,8 juta jiwa dan iuran PBPU bukan pekerja untuk 49,6 juta jiwa dengan anggaran 69 triliun rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pemerintah naikkan iuran BPJS Kesehatan tahun 2026. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Timbul Siregar. Beliau adalah Koordinator Advokasi BPJS Watch. Ya, langsung saja kita sapa. Halo Pak Timbul, apa kabar? Ya, baik Mas. Selamat bertemu kembali. Terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Timbul. Nah, ini bicara mengenai rencana pemerintah begitu di tahun 2026 yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Sri Mulyani Indrawati begitu, menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan. Nah, kalau kita coba kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 ini tentang sistem jaminan sosial nasional, Anda melihatnya seperti apa nih Pak Timbul? Ya, terima kasih. Jadi secara yuridis disebutkan di pasal 17 ayat 3 Undang-Undang SJSN disebutkan bahwa iuran itu ditinjau secara berkala. Oke. Yang memperhatikan tingkat kemampuan masyarakat, inflasi dan pertumbuhan ekonomi kita. Dioperasionalkan di Perpres 82 2018 pasal 38 ayat 1 disebutkan bahwa paling lama itu 2 tahun supaya tidak terkena inflasi yang cukup besar ya. Nah, itu secara regulasi memang dipastikan iuran itu harus ditinjau, harus dievaluasi dan paling lama 2 tahun. Fakta sosiologisnya, pertama sudah 5 tahun ini tidak naik. Oke. Terakhir itu di Perpres 64 2020 yang dioperasionalkan mulai bulan Agustus 2020 itu naik. Yang kelas 1 dari 80.000 menjadi 150.000, kelas 2 51.000 menjadi 100.000, kelas 3 23.000 menjadi 42.000 dengan subsidi 7.000. Jadi bayarnya 35. Ya. Nah, PBI 42.000. Nah, itu terus berlangsung sampai saat ini belum ada kenaikan. Nah, fakta sosiologis ketiga bahwa 2023-2024 itu terjadi defisit berjalan. Di 2023 itu terjadi 7 triliunan, 2024 9 triliun. Tapi masih aman karena memang
masih ada aset bersih, ada surplus yang di 2024 itu masih sekitar 49,5 triliun. Jadi masih punya uang nih. Yang memang di 2025 ini tergerus ya, diperkirakan di Agustus itu, di Juli Agustus itu tinggal 40, di akhir tahun 2025 itu diperkirakan tinggal 15 triliun. Nah, kalau tidak ada kenaikan, maka diprediksi di 2026 aset bersihnya menjadi negatif 26 triliun. Nah, aset bersih negatif itu terjadi pada saat 2014 sampai 2019 yang memang pembiayaan sangat terkendala karena defisit, dananya tidak ada sehingga rumah sakit cash flow-nya terganggu, tidak mampu secara lebih baik untuk membeli obat, membayar tenaga medis, kesehatan, kemudian membeli alat kesehatan karena klaim yang dari BPJS itu terkendala. Nah, demikian juga BPJS menjadi tambah bebannya karena keterlambatan 1 bulan membayar ke Vaskes, dia kena denda 1%. Misalnya bulan ini harus bayar 100 juta, karena terlambat maka menjadi 101 juta. Nah, dampak-dampak itu akan menjadi biaya semakin mahal kan gitu yang dibayar oleh BPJS Kesehatan. Nah, demikian juga resultannya itu ya masyarakat sebagai pasien JKN akan terkendala gitu. Banyak yang disuruh beli obat sendiri, alat kesehatan suruh bayar. Padahal itu nggak boleh. Ya ini memang karena keterkaitan Pak Timbul, biaya yang lambat. tapi menarik kalau saya tanyakan, sebenarnya apa yang menjadi trigger begitu akhirnya terjadi defisit berjalan seperti yang Anda sampaikan begitu di tahun 2024 2023 begitu. Apakah memang dari sisi klaim dari penggunaan BPJS Kesehatannya kah atau ada hal lain nih Pak Timbul? Ya, 2023 pendapatan iuran itu 151,7 triliun. Pembiayaannya, layanan kesehatannya 158,85 triliun. Artinya, penyakit katastrofik itu semakin besar, semakin meningkatkan biaya. Demikian juga, ini kan kita lihat bahwa di 2023 lahir Permenkes 3 tahun 2023, yaitu biaya inasi bijis yang dibayarkan ke rumah sakit itu naik 9% rata-rata. Kapitasi yang dibayarkan ke FKTP meningkat 12%-an. Ditambah ada 14 jenis screening untuk penyakit katastrofik yang memang akan dibayarkan juga oleh BPJS Kesehatan dari sisi preventif ya. Nah, jadi biaya itu meningkat ya 158,85. Nah, di 2024 iuran yang masuk 165 triliun. Yang dikeluarkan untuk membiayai Vaskes tingkat 1, rumah sakit dan screening sebagainya 174,9, hampir 175. Nah, yang diperkirakan nanti di 2020 pembiayaannya akan mungkin tembus dengan 200 triliun. Nah, penerimaannya tidak bisa mengimbangi pembiayaannya. Nah, kalau kita lihat pos penerimaan dari JKN ini kan 95% itu dari iuran. Ada pendapatan lain, misalnya pendapatan silpa kapitasi, itu kan hanya 100 miliar. Itu kalau puskesmas tidak mampu menggunakan, dia dikembalikan kapitasi. Ada pendapatan investasi, kalau ada aset bersih yang diinvestasikan di SBN, surat berharga negara. Kalau nggak ada, ya nggak akan ada pos itu, maksudnya nilainya. Berikutnya, ada pajak rokok, pasal 99 Perpres 82 2018, yang harusnya itu menjadi pemasukan sekitar 7-8 triliun untuk JKN, tapi kan tidak ada. Di 2024 pos itu hilang. Padahal pasal 99-nya masih existing. Ini kan masalahnya pemerintah tidak konsisten dengan regulasi sehingga potensi pendapatan untuk pajak rokok hilang gitu ya. Nah, pendapatan lainnya seperti denda ketika rawat inap sebagainya. Tapi yang mayoritas, yang 95% itu dari iuran. Kalau iuran nggak naik, ia akan boncos, akan gagal membiayai pelayanan kesehatan, manfaat kesehatan yang tadi saya katakan 2025 bisa tembus 200 triliun. Nah, jadi harus ada memang pendapatan iuran itu yang ditingkatkan, penerimaan iuran, yaitu ya kenaikan iuran. Nah, kan
Ya, Ya, Pak Timbul menarik kalau sudah sampaikan begitu ya, analisis kenapa ataupun penyebab ya akhirnya terjadi mungkin besar pasak daripada tiang begitu pendapatannya betul. tidak sesuai dengan pengeluaran yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan sendiri. Nah, menurut Anda setelah mungkin beberapa tahun tidak mengalami penyesuaian tarif ataupun iuran sendiri begitu ya untuk BPJS Kesehatan, momentumnya tepat tidak begitu di tahun depan begitu akan dinaikkan? Ya, harus tetap. Kalau normalnya kan maksimal 2 tahun. 2020 harusnya 2022 atau Oke. 23. Tapi kan 2022, 23 kan besoknya mau pemilu. Ah, Nah, makanya kenaikan iuran tuh nggak dilakukan sebelum pemilu. Nah, baik. jadi sekarang nih misalnya 2026. Belum tentu juga 2028 dinaikkan. Karena tahun 2029 akan pemilu, pilpres. Nah, itu berisiko. Nah, Oke. jadi itu secara politik. Tetapi yang mau saya katakan sekarang ini tepat waktunya. Karena 2026 itu diperkirakan defisitnya minus 26. Oke. Jadi kalau nanti uang yang ada sekarang kan diperkirakan ya di 2025 akhir tuh ada 15 triliun. Dipakai dengan iuran yang masuk kurang dari pembiayaan manfaat ditutupin dengan 15 kurang juga, maka akan terjadi defisit minus 26. Nah, Oke. minus 26 ini kan artinya tidak ada lagi uang aset bersihnya. Nah, minus 26 artinya masih utang ke rumah sakit. Nah, Oke. jadi memang harus dinaikkan 2026 ini untuk mencegah terjadinya defisit yang berkelanjutan yang akan berdampak pada cash flow rumah sakit, yang Oke. berdampak pada penambahan denda, ya, beban karena denda, dan yang utama menghindari terjadinya penurunan layanan manfaat kesehatan kepada Baik. masyarakat kita. Baik, ini menarik. Kalau kita cermati juga pemerintah kan menyebutkan bahwa memang kenaikannya akan dilakukan secara bertahap. Nah, mekanismenya yang ideal seperti apa? Kita tahu kan kondisi masyarakat juga ya kita tengah mengalami tekanan begitu dari sisi daya beli masyarakat dan lain-lain begitu Pak Timbul. Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya ya. Kita akan jeda sebentar Pak Timbul. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan anggaran kesehatan dalam APBN. Kita akan cermati bersama seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, ini dia. Untuk anggaran kesehatan dalam APBN. Kita lihat di tahun 2022 188,1 triliun, di tahun 2023, 2024, kemudian outlook di 2025 trennya naik terus nih untuk anggaran kesehatan dalam APBN kita. Dan kita lihat bagaimana RAPBN tahun 2026 mencapai 244 triliun rupiah. Dan selanjutnya untuk penerimaan iuran BPJS Kesehatan seperti apa? Ini dia untuk penerimaan iuran BPJS di tahun 2020 ada 133,94 triliun. Ini juga seiring dengan anggaran yang disiapkan untuk penerimaan iuran BPS-nya juga mengalami kenaikan. Di tahun 2023 tertinggi 149,61 triliun. Di tahun 2024 ada penurunan menjadi 133,45 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita cermati dari sisi beban jaminan BPJS Kesehatan. Ini dia. Di tahun 2020 95,5 triliun, kemudian 2021 90,33 triliun, kemudian 2022 naik sampai dengan tahun 2023 menjadi 158,85 triliun dan di tahun 2024 tidak jauh berbeda 146,28 triliun rupiah untuk beban jaminan BPJS Kesehatan. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Timbul Siregar. Nah, Pak Timbul dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, kemudian juga pemerintah sudah menyampaikan bahwa memang untuk iurannya, kenaikannya akan dilakukan secara bertahap ini Pak Timbul. Nah, menurut Anda apa yang perlu kita lihat begitu? Bertahap atau seperti apa sih mekanisme yang ideal saat ini? Meskipun kita tahu setiap kenaikan iuran, terutama yang kaitannya dengan masalah kesehatan ini cukup sensitif Pak di masyarakat Pak Timbul. Ya, jadi kalau kita baca nota RAPBN kemarin, nota keuangan ya. Kan dialokasikan dari 224 triliun anggaran kesehatan itu untuk pembayaran iuran
itu 66,5 triliun untuk 96,8 juta untuk setahun. Kalau kita bagi 66,5 triliun bagi 96,8 juta bagi 12 bulan itu kan 57.250 per orang per bulan. Iuran untuk peserta masyarakat miskin dan tidak mampu. Yang sekarang 42.000. Nah, jadi ada kenaikan nanti sekitar 17 triliun ya dari kemarin yang sekarang. Nah, ada 2,5 triliun dialokasikan untuk subsidi untuk 49 juta peserta kelas 3 mandiri yang sekarang disubsidi 7.000. Kalau dari 2,5 triliun itu sekitar 4.200 saja. Jadi ada penurunan pembayaran subsidi. Kalau yang di sekarang ini sekitar 4,1 triliun itu sebesar 7.000 subsidinya. Makanya 42.000 dibayarnya 35. Nah, sekarang di RAPBN itu disebut 2,5 triliun saja untuk 49 sehingga hanya 4.200 subsidinya. Nah, sekarang memang yang penting kan adalah didorong dulu kenaikan iuran untuk PBI yang iurannya dibayar oleh pemerintah full. Jadi belum ada kaitannya dengan si peserta mandiri. Nah, itu yang bertahap itu, yang peserta mandiri. Kalau yang peserta PBI itu harus direalisasikan supaya bisa menahan laju defisit. Nah, tapi memang kita mengkritisi juga 57.250 perak untuk 96,8 dalam 12 bulan satu tahun itu kan dia hanya mengkontribusi sekitar 17 triliunan. Nah, itu yang nanti diperhadapkan dengan prediksi 26 triliun di 2026. Masih kurang. Artinya kalaupun naik 57.250 untuk PBI dulu nih ya, yang 96,8, maka itu akan terjadi defisit juga potensinya. Nah, demikian juga untuk daerah. Daerah itu kan ada PBI APBD ya, yang 42.000 sekarang itu dibayarin. Besok 57.250 dibayar APBD. Kalau kita baca buku nota keuangan kita 2026, kan ada penurunan transfer ke daerah 200 triliun. Sekitar 860 menjadi 600. 200 triliun itu akan berkurang sehingga fiskal daerah pun akan terganggu. Nah, fiskal daerah terganggu, maka potensi penurunan jumlah rakyat miskin yang dijamin APBD akan menurun. Nah, itu juga akan menurunkan penerimaan iuran. Nah, jadi saya sih berharap begini, bahwa kalau sekarang ini memang ditekankan baru kenaikan di PBI, nilainya jangan 57.000. Nah, DJSN itu pernah merekomendasikan, mengkaji, itu harga satu orang itu 70.000. Kalau 70.000... Lebih tinggi lagi dong, Pak? Lebih tinggi memang. Nah, itu sudah dihitung berbasis data, berbasis secara ilmiah, sehingga menghindari terjadinya defisit. Nah, kalau 70.000, maka penambahan iurannya, penambahannya itu 32 triliun. 32 triliun itu kalau diperhadapkan dengan 26 masih surplus. Nah, ini kan tadi saya katakan bahwa kenaikan ini pun nanti tidak hanya untuk 2 tahun, kemungkinan akan 3 atau 4 tahun ke depan. Karena tahun depan, begitu ya? 2 tahun ke depan kan udah tahun 2028. 2028 besok pemilu. Pasti setelah pemilu, kalaupun naik lagi, ya. Nah, seperti sekarang ini kan naik setelah 5 tahun. Nah, jadi menurut saya tanggung kalau sekitar 57. Nah, makanya kalau tadi Bu Sri Mulyani bilang bahwa nanti akan dibicarakan dengan Kementerian Kesehatan, dibicarakan oleh BPJS Kesehatan, seharusnya untuk PB ini yang diajak ngomong itu adalah DJSN, Dewan Jaminan Sosial Nasional, yang mengacu pada Undang-Undang 40 2004, diberikan kewenangan untuk merekomendasikan, melakukan kajian dan merekomendasikan harga iuran PBI. Nah, jadi Undang-Undang 40 memang mengatakan, hey DJSN, buat kajian, tolong rekomendasikan berapa harga iuran untuk satu orang PBI. Nah, mereka berbasis data. Nah, oleh sebab itu, ajak bicara nih. Jadi Komisi 9 besok, apalagi Badan Legislasi, Badan Anggaran, dengan pemerintah,
untuk membicarakan berapa satu orang iuran ini, ya menurut saya usulan atau rekomendasi si DJSN yang diterima Baik. gitu. Jadi, nah ini kita bicara soal Ya, sejarah ya. Sebelumnya 1 Januari 2014 sebelum beroperasinya JKN, DJSN merekomendasikan angka 27.000 untuk satu orang PBI. Pemerintah waktu itu zamannya Pak SBY menetapkan 19.225. Terjadi defisit 2014, 2015, 2016 naik. Direkomendasikan DJSN 36.000. Pemerintah Jokowi pertama menetapkan 23.000. Terjadi defisit lagi 2017-18. Nah, barulah 2019 direkomendasikan 42, pemerintah setuju. Oke. Nah, di situ mulai baik angkanya. Baik, Jadi Pak Timbul. surplus 21, 22, 23. Ya, ini menarik kalau kita bicara mengenai defisit. Tapi bagaimana dengan peran tadi APBN yang sudah disiapkan untuk sektor kesehatan juga? Apakah subsidi silang masih bisa dilakukan begitu? Sehingga tidak kita tahu kondisi masyarakat juga kan sedang mengalami tekanan saat ini. Apakah dengan kenaikan yang cukup tinggi ini akan menimbulkan juga nanti ada ya keresahan juga di masyarakat kah? Atau Anda melihatnya bagaimana nih? Sehingga ada win-win solution begitu. Ya, jadi kan tadi disebutkan bahwa yang peserta mandiri yang bayar sendiri itu kan di hold dulu, tidak dinaikkan. Oke. Ya karena sekarang gini, faktanya juga ada 15 juta peserta mandiri ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang mayoritas memang kelas 3 itu kan menunggak. Nah, 15 juta dari sekitar 32 juta peserta mandiri. Kalau dibilang yang non aktif ada 56, betul itu yang PBI. Jadi ada PBI juga yang non aktif kan 40 juta. Nah, yang mandiri ini dinaikkan 1 perak pun, yang 35 aja belum bisa membayar tunggakannya. Maka kalaupun dinaikkan nanti menjadi 57.250 dengan subsidi 4.200 menjadi 53.050 perak, itu kan artinya dia akan sandera oleh tunggakan iuran. Nah, oleh sebab itu kalau saya berkali-kali mengusulkan agar sebelum ada kenaikan di peserta mandiri yang bayar sendiri ini, tunggakannya itu dikasih kebijakan write off, hapus buku. Atau diskon yang memang sehingga peserta mandiri ini yang punya tunggakan 15 juta orang ini bisa kembali menjadi peserta aktif. Nah, kalaupun nanti ditingkatkan secara bertahap, yang bertahap itu mandiri ini, itu tentunya bisa menjadi pembayar yang aktif lagi. Kalau sekarang nggak bisa, karena apa? Sudah disandra dengan tunggakan iuran. Orang kaya saja dapat amnesti pajak, masa masyarakat miskin yang punya hak atas jaminan kesehatan, itu dia. Tunggakannya nggak bisa dikasih amnesti atau pemaaf gitulah untuk di write off. Berarti sharingnya di situ ya, seperti yang Pak Timbul sampaikan begitu ya, untuk bisa saling membantunya dari sisi iuran ya untuk peserta BPJS Kesehatan. Gotong royong memang. Kalau kita evaluasi dari sisi pelaksanaannya sendiri bagaimana menurut Anda di lapangan? Perlukah ada perbaikan yang harus segera dilakukan saat ini sambil menunggu bahwa ini adalah proses perbaikan dilakukan sehingga nanti keputusan untuk menaikkan harga atau iuran BPJS Kesehatan di masyarakat begitu Pak Timbul? Ya, jadi kalau mengacu pada undang-undang SJSN lagi, bahwa peningkatan layanan itu harus terus dilakukan. Baik ada kenaikan atau tidak ada kenaikan. Karena ini bagian dari kendali mutu pelayanan. Nah, harus ditingkatkan. Nah, oleh sebab itu memang, mau nggak mau memang harus terus dilakukan sehingga kalaupun naik ya, pelayanannya signifikan lebih baik dilakukan oleh pemerintah, ya, itu pelayanan tidak bisa diselesaikan oleh BPJS Kesehatan sendiri karena misalnya ada fraud di rumah sakit, itu kan juga kewenangannya pemerintah pusat untuk melakukan penegakan pengawasan penegak hukum untuk rumah sakit vertikal, rumah sakit daerah ya Pemda, Dinkesnya. Nah, ini yang memang harus ditingkatkan layanan supaya bisa nanti memastikan orang juga akan tertarik kembali untuk menjadi peserta aktif, yaitu dengan apa? Membayar iuran. Jadi kan menunggak itu ada 2 kemungkinan. Ability to pay, tidak mampu, itu yang paling mayoritas tuh. Dengan yang willingness to pay, dia nggak mau karena saya pernah dapat pengalaman pelayanannya nggak baik kan gitu ya. Nah, jadi ini harus ditingkatkan untuk mendapatkan kepercayaan lebih sehingga trust, sehingga BPJS bisa lebih baik. Nah, tentunya ini yang
memang kalau kita mengacu pada instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022, ada sekian kementerian lembaga yang memang memiliki kewenangan untuk memperbaiki. Ya, Baik. misalnya bagaimana Kementerian Sosial untuk PBI-nya, bagaimana Pemda dengan rumah sakit daerahnya, pemerintah pusat Kemenkes dengan pemerintah rumah sakit vertikalnya. Yang memang potensi terjadinya plot memang masih banyak. Rumah sakit vertikal, rumah sakit umum swasta maupun dengan Pemda banyak. Nah, ini yang harus diselesaikan supaya tidak lagi menjadi masalah buat pasien di itu dia, Pak Timbul. Memang yang penting adalah mutu pelayanan yang harus terus ditingkatkan begitu ya. Kalau memang ada kenaikan, ini menjadi satu kebijakan yang sudah memang ada tertera begitu dalam undang-undangnya, dalam aturannya, bahwa penyesuaian harga ini masih bisa ditinjau dalam 2 tahun, setiap 2 tahun sekali begitu, dan sudah beberapa tahun terakhir ini tidak naik. Tapi yang paling utama memang adalah masyarakat merasakan dampak positifnya langsung begitu dari pelayanan BPJS Kesehatan sendiri begitu. Baik, Pak Timbul, sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan nih kepada pemirsa IDXNL pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali, Pak Timbul. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDXNL, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus sedepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.